Shalom, puji Tuhan hari ini kita bisa melakukan renungan harian lagi. Mari kita berdoa untuk memulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus untuk berkat yang Kau berikan hari baru Yesus. Kesempatan-kesempatan baru di mana kami bisa mengucapkan syukur untuk semua hal yang telah Kau lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Dari dulu semenjak kami lahir sampai sekarang hari ini Tuhan, Kau izinkan terjadi hal-hal yang menguatkan iman kami Yesus. Perkenananmu Tuhan ada dalam hidup kami Yesus, penyertaanmu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bisa menghitung-hitung berkat-Mu Yesus, dan kami bisa memohon ampunan Tuhan. Kami masih bisa memohon ampunan untuk setiap kesalahan yang kami lakukan di masa lalu sampai detik ini Tuhan. Untuk kami memohon ampunan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Yesus, kami berharap kepadamu. Kami serahkan hari depan kami kepadamu Tuhan. Sertai kami selalu, lindungi kami selalu Tuhan. Proteksi kami dan keluarga kami semuanya Yesus. Beri kami hikmat marifat hadiratmu Tuhan, memenuhi hidup kami Yesus. Roh kudusmu Tuhan, malaikatmu Tuhan, pasukan malaikatmu melindungi kami Tuhan. Selalu sertai kami Yesus, dan kami percaya Yesus, saat ini Kau ada di sini Yesus bersama kami Tuhan. Buka jiwa hati roh kami Tuhan untuk menerima semua perkataan-Mu pada hari ini Tuhan. Biarkanlah masuk dalam hati kami Tuhan, dalam roh kami, dalam jiwa kami, berakar, tumbuh kuat Yesus, untuk menguatkan kami Tuhan, untuk kami renungkan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami Tuhan, dan berbuah Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, agar setiap orang Tuhan tahu Tuhan bahwa Kau Yesus adalah juru selamat yang hidup, benar-benar ada, benar-benar nyata bagi manusia, bagi kami dan bagi manusia lainnya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan renungan hari ini kepadamu. Terima kasih Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Judulnya Sujud di Hadapan Tahtamu. Sujud di hadapan tahtamu, rendahkan diri untuk menyembahmu. Ingat segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apa akan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan namamu. Yesus, hamba sia. Yesuslah Tuhan. 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 Amin. Kita imani ini ya. Kita percaya, kita imani Yesus adalah Tuhan kita. Amin ya. Amin. Kali ini kita akan membaca dan merenungkan kata-kata sukacita dari Tuhan.
saat itu Tuhan khotbah di atas bukit ya. Di sini kita akan baca Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Jadi saat ini kita akan baca kata-kata sukacita, ucapan bahagia judul perikopnya. Ucapan bahagia Tuhan, ini yang berbicara Tuhan sendiri di depan banyak orang. Ucapan bahagia dari Tuhan Yesus kita, pemilik dunia ini. Amin ya. Kita akan membaca bersama-sama ucapan bahagia dari Tuhan. Ketika judul perikop ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Amin. Ini ucapan bahagia Tuhan ya buat kita. Puji Tuhan, Matius mencatat ini. Puji Tuhan ya, terima kasih. Ini ucapan Tuhan sendiri loh. Tuhan kita, Tuhan pemilik dunia ini. Yesuslah Tuhan, kita imani itu kan. Dan ini Tuhan pemilik dunia ini 2000 tahun yang lalu berkata-kata ucapan bahagia di sela-sela khotbah. Tuhan Yesus di atas bukit, Tuhan Yesus berkata-kata ini, ucapan bahagia judul perikopnya. Ucapan bahagia buat kita. Amin ya, luar biasa Tuhan kita. Ini benar-benar ucapan Tuhan buat kita. Kita akan ini ya baca satu pasal kita ulangi lagi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Tuhan itu pemilik dunia. Semua isi dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus kaya raya, karena dialah pemilik bukan bumi aja, seluruh galaksi, seluruh galaksi Bima Sakti atau galaksi manapun itu miliknya Tuhan. Dan kita cuma debu satu titik kalau dibandingkan galaksi-galaksi yang ada. Itu Tuhan kita. Dan Tuhan kita itu pernah datang menjadi wujud manusia untuk menyelamatkan kita. Dan ini ucapan yang diucapkan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang itu, yang telah menyelamatkan kita. Tuhan yang sama atas Daud, Salomo, Musa, Paulus, Petrus, yang sejarahnya tercatat rapi, dan bangsanya masih ada, bangsa Israel. Tuhan itu yang mengucapkan ini bagi kita. Puji Tuhan ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Tuhan itu kan kaya. Berarti kita itu walaupun pemilik pulau-pulau, pemilik apapun, kita tetap miskin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan apa? Tuhan itu pemilik segala galaksi di seluruh dunia ini. Bumi itu cuma satu titik. Itu Tuhan kita. Kita itu semua miskin di hadapan Allah. Jadi saat kita merasa seperti itu, kita tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kita merasa miskin di hadapan Tuhan, kita tetap berharap pertolongannya. Tuhan berkata,
karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi jangan sombong di hadapan Tuhan. Karena orang yang miskin di hadapan Allah, yang tidak menyombongkan diri di hadapan Allah, Tuhan berkata, merekalah yang punya kerajaan surga. Kata-kata bahagia kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi bersabarlah dalam hal apapun. Tuhan Yesus ada, ini kata-kata kita imani. Tuhan Yesus menghibur kita. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin ya. Amin. Kata bahagia, ucapan bahagia yang kedua dan yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kita ingat ya, bahwa kita punya garam dan terang dunia. Untuk menjadi lemah lembut, kita harus menempatkan diri bersama orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, sayang Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus, sehingga mereka mencintai orang-orang yang dititipkan Tuhan kepadanya. Cari orang itu, maka kita akan mendapatkan energi positif, energinya Tuhan, berkatnya Tuhan, sehingga kita akan menjadi lemah lembut. Tapi kalau kita menghadapi orang-orang yang kasar, kita akan cenderung kasar kan. Tapi saat kita dikuatkan di kelompok itu, saat menghadapi orang-orang yang kasar pun, kita akan bisa menjadi lembut, walaupun kadang-kadang kita terlepas saking keselnya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena saya juga mengalami ya, saat energi kita di tengah orang-orang yang sering memanasi atau apa, kita akan apalagi sudah diulangi berkali-kali ya. Tapi Tuhan Yesus mengajar, lemah lembutlah. Jadi untuk tetap menjadi lemah lembut, mari kita mencari kelompok orang yang benar-benar sayang dan cinta Tuhan Yesus, sehingga mereka memperlakukan kita sama sayangnya seperti Tuhan memperlakukan mereka. Kita cari orang-orang seperti itu. Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ada kedamaian, ada sukacita di situ. Tugas kita, sekali lagi saya ucapkan, tempatkan diri kita di tengah-tengah orang seperti itu. Agar apa? Agar kita bisa menjadi berkat. Tidak semua orang beruntung berada di keluarga yang tahu Injil dan melaksanakannya. Karena terkadang ada beberapa orang yang berada di lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal yang tahu Injil tapi tidak melakukannya. Jadi tugas kita untuk meletakkan diri di tengah-tengah orang itu. Amin ya, amin. Cari sampai dapat. Karena Tuhan sendiri bilang, tolong menolong menanggung beban itu adalah hukum Kristus. Itu tugas orang-orang Kristen. Cari sampai dapat, pasti ada. Karena Tuhan ini yang berkata, cari orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan Yesus, yang benar-benar sayang Tuhan Yesus, sehingga dia akan memperlakukan orang seperti Tuhan memperlakukan mereka. Amin ya. Cari sampai dapat, kita pasti menemukannya. Amin ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, jadilah orang yang tetap mau belajar, mau mencari tahu apapun, agar dipakai Tuhan apa? Menjadi berkat. Karena apa? Mereka akan dipuaskan Tuhan. Tuhan bilang sendiri, cari, belajar, tanyakan ke Tuhan banyak hal, dan kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Pengetahuan Tuhan akan dicurahkan kepada kita, hikmat akan dicurahkan kepada kita. Amin ya. Dan kita imani seperti itu. Kita imani ini ya. Kita selalu bertanya kepada Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan agar kita dipuaskan oleh kebenaran Tuhan. Amin ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini Tuhan sendiri yang bilang, bermurah hatilah, karena kita akan beroleh kemurahan. Kalaupun tidak dapat dari manusia, dapat dari Tuhan. Amin ya. Bermurah hatilah. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Tuhan bermurah hati kepada orang yang murah hati.
bermurah hatilah, karena kita akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang bisa melihat Allah adalah apa? Orang-orang yang suci hatinya. Mari kita jaga kesucian hati kita. Gimana? Dengan mengumpulkan diri dengan orang-orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Tapi kita tetap harus bersosialisasi juga kan. Untuk apa? Bisa merekrut, memberitakan nama Tuhan. Dengan tetap menjaga apa yang harus dijaga seperti yang diajarkan Tuhan, kita pasti bisa. Karena manusia itu harus jadi terang dan garam. Tidak mungkin disembunyikan. Gimana bisa menjadi garam dan terang kalau rasa kita tidak bisa dirasakan oleh orang lain, rasa Tuhan di dalam diri kita. Dan kita tidak bisa menjadi pelita kalau kita cuma bersembunyi di rumah. Kita harus diletakkan di atas gantang. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kita minta tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan. Kenapa? Karena memang tugas kita untuk memberitakan kabar sukacita, kabar gembira bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dan ke surga adalah jalannya Tuhan Yesus. Lewat Tuhan Yesus bisa ke surga. Kita percaya itu kan, karena itu ucapan Tuhan sendiri. Amin ya. Tuhan Yesus benar-benar terima kasih, ini benar-benar Tuhan sendiri yang bilang. Luar biasa ya kalau kita renungkan, ini Tuhan kita loh. Tuhan kita, bayangkan Tuhan berkata seperti itu di hadapan kita. Andai kata 2000 tahun yang lalu kita udah lahir, kita bisa melihat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Kata-kata bahagia yang diucapkan Tuhan dan puji Tuhan, Matius mencatat, dan kita bisa mengimani setiap perkataan ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dibalik lagi, anak-anak Allah adalah orang yang membawa damai. Jadi kalau kita menyebut anak Allah tapi tidak membawa damai, sukanya fitnah, sukanya mengadu domba, ya berarti tidak bisa disebut anak-anak Allah. Kalaupun disebut orang Kristen, ya cuma KTP doang orang Kristen. Karena Tuhan berkata orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita balik, anak-anak Allah adalah orang yang membawa damai. Jadi saat kita cuma pakai kalung salib besar ke gereja, pelayanan sana sini, tapi tidak membawa damai, fitnah, adu domba sana sini, sehingga orang saling bertengkar karena kita, ada perpecahan karena kita. Kalaupun kita disebut Kristen, anak-anak Allah, itu cuma di KTP. Aslinya Tuhan tidak mengakui, karena orang anak-anak Allah adalah orang yang membawa damai. Itu Tuhan yang bilang. Jadi untuk diakui, kenapa? Apakah selamanya tidak akui? Tidak. Manusia itu bisa bertobat. Bertobat yang tahu Tuhan kan, rasanya kita pasti tahu kan, rasa disayangi Tuhan. Itu ada damai sejahtera dalam hati kita. Kita sendiri yang bisa ini hati kita bersama Tuhan. Tuhan, selidiki aku, selidiki hatiku. Karena Tuhan sendiri yang bilang, orang-orang yang membawa damai adalah anak-anak Allah. Kalau kita balik, anak-anak Allah, orang Kristen, kalau tidak membawa damai, ya Kristennya cuma KTP. Itu Tuhan sendiri yang bilang ya. Puji Tuhan ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya. Saat itu kan zamannya Tuhan memberitakan Injil. Ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang benar-benar yang tahu semua kitab Salomo, kitab Daud. Mereka hafal sampean. Banyak orang yang dianiaya saat Tuhan memberitakan Injil. Akhirnya kan Tuhan juga disalib. Itu yang dialami. Dan berbahagia, dan sampai sekarang masih dialami banyak ya. Dan berbahagialah kita yang kita kadang-kadang dianggap sok suci, sok baik, sok apa, karena kita mau belajar jadi anak Tuhan kan, tapi sering dicap seperti itu. Jangan khawatir, jangan takut, karena
Kitalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan sendiri yang bilang, kita harus imani itu. Jadi saat kita dianiaya atau dilakukan apapun seperti itu ya, Tuhan yang bilang sendiri. Tuhan yang tahu hati kita ya. Karena untuk menjadi seperti apa yang dikatakan Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar. Untuk menjadi bukan berbeda ya, untuk berusaha menjadi seperti apa yang Tuhan mau, itu ada harga yang harus dibayar. Saat orang bisa berbuat seenaknya, kita menahan diri karena tahu itu salah. Saat orang bisa berbuat seperti ini itu ya, seperti yang mereka inginkan, tapi kita menahan diri karena kita tahu Tuhan pasti bersedih. Kita jadi menahan diri, itu ada harga yang harus dibayar untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin ya. Tapi Tuhan bilang, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kita dianiaya karena Kristus, Tuhan berkata, kitalah mempunyai kerajaan surga. Amin ya. Tuhan sendiri yang bilang. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Tuhan sendiri yang bilang. Nabi itu kan utusan Tuhan, memberitakan apa yang perlu diberitakan kepada manusia. Kalau kita ada beberapa orang yang Tuhan bilang sendiri, oh ini nabi. Karena saya juga mengalami waktu Pastor Sumdabes bilang seperti itu ya. Tapi sebenarnya Tuhan bilang kan, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kita harus percaya, kita juga semua orang kalau mau, kita bisa menjadi agen-agennya Tuhan untuk memberitakan kebenaran, kebaikan bagi orang-orang. Ada beberapa orang dinubuatkan, Tuhan berkata sendiri, oh ini nabi menurut pandangan Tuhan kayak gitu. Tapi untuk orang-orang lainnya, kalau mereka mau dipakai sama Tuhan, itu kan sebenarnya sama sebutannya ya, nabi-nabi, agen-agennya Tuhan, berbicara mengenai kebenaran untuk Tuhan. Amin ya. Dan Tuhan sendiri bilang, demikian juga telah dianiaya nabi-nabi seperti kamu sebelum kamu. Jadi apapun yang kita alami untuk memberitakan apa yang memang diminta Tuhan, yang menurut Tuhan benar, Tuhan berkata, bersukacitalah dan bergembiralah. Karena apa? Upah kita besar di surga. Upah yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dimakan rayap seperti kata Tuhan, yang benar-benar bagian kita, yang tidak bisa dikurangi atau apapun, yang ada di surga, yang disediakan bagi kita. Amin ya. Amin. Ini kata-kata sukacita yang kalau kita baca benar-benar, kalau kita renungkan benar-benar, kita akan merasa ini Tuhan sendiri loh yang bilang. Kita baca ini sambil membayangkan Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mati bagi kita, yang telah merelakan nyawanya, yang telah merelakan darahnya tercurah, dagingnya dicambuk sampai keluar, sampai disebut tidak seperti manusia lagi. Itu Tuhan itu yang berbicara, Tuhan pemilik dunia, pemilik seluruh galaksi. Luar biasa ya, ini benar-benar menguatkan kita. Ini kata-kata penghiburan bagi kita. Dan kalau kita mengimani itu, luar biasa. Bayangkan kita disebut anak Allah, bersukacitalah dan bergembiralah bila kita dianiaya, karena upah kita besar di surga. Untuk memberitakan apa yang Tuhan mau kita beritakan. Amin ya. Amin. Ini benar-benar kata-kata luar biasa. Kita mengucapkan terima kasih kepada Matius karena telah menulis kata-kata Tuhan ini sehingga kita dikuatkan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ini kata-kata yang benar-benar menguatkan kita. Kalau kita bayangkan, renungkan, Tuhan saat ini ada di hadapan kita dan berbicara kepada kita seperti kata-kata yang
tulis Matius ini benar-benar luar biasa. Amin ya. Bayangkan Tuhan pemilik dunia ini berbicara seperti ini kepada manusia. Luar biasa ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Nyanyi kudus. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kata-katamu hari ini Tuhan, ucapan bahagia yang Kau ucapkan saat khotbah di atas bukit. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap perkataan-Mu. Kami imani, kami masukkan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih untuk ucapan bahagia yang telah Kau ucapkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ucapan bahagia-Mu telah memberkati kami. Terima kasih Yesus, dan kami imani itu. Dan biarlah setiap perkataan-Mu ini masuk dalam jiwa hati roh kami Tuhan, berakar kuat Tuhan, menguatkan kami Yesus, dan berkati kami berlimpah-limpah Tuhan, untuk berkati orang-orang sekitar kami dan sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu. Terima kasih Kau berada benar-benar nyata bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.